Gegarane wong akrami tutu pondo tutu rupa among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel kalahangkung tan kena di numbas harto. Suaranya standar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, tembang yang tadi kita dengarkan adalah salah satu syair yang biasanya dikumandangkan dalam acara-acara pernikahan di Jawa. Tembang Asmorondono ini cukup populer dinyanyikan, sebab mengandung petuah yang luhur dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jika kita maknai, tembang Asmorondono tersebut memiliki makna, modal atau syarat, atau pedoman bagi orang yang membangun rumah tangga, bukan harta, bukan pula rupa. Hanya hati yang menjadi modalnya. Jika gagal sekali, maka ya sekali itu. Jika berhasil pun, ya sekali itu. Jika mudah, maka sangat mudah. Dan jika sulit, maka teramat sulit. Tidak bisa dibeli dengan harta. Tembang Asmorondono ini sebenarnya merupakan salah satu cuplikan yang berasal dari naskah karya sastra terbesar dan terpopuler pada zamannya. Naskah yang dimaksud adalah naskah Serat Menak Cina, karya Raden Ngabei Yosodipuro yang pertama. Serat Menak Cina merupakan bagian dari naskah Serat Menak. Serat Menak Cina adalah cerita ke-15 dari keseluruhan 24 judul Serat Menak. Cerita Menak ini sendiri kurang lebih ada 48 jilid, atau sekitar 50 jilid. Jika dikalkulasi, maka keseluruhan isi Serat Menak terdiri dari 2050-an halaman. Tentu ini merupakan salah satu karya sastra yang sangat fantastis di Jawa. Naskah ini telah menginspirasi lahirnya sejumlah wujud kebudayaan seperti wayang golek menak, wayang kulit menak, tarian, dan sejumlah karya budaya lainnya. Kutipan dalam syair yang tadi saya dendangkan sebelumnya telah mengalami sedikit perubahan atau variasi. Kutipan itu dalam naskah aslinya bisa kita jumpai dalam Serat Menak Cina, jilid yang pertama, pupuh kedua tembang Asmorondono, pada bait yang pertama sebagai berikut. Pratikele wong akrami, dudu brono dudu rupa. Amung ati paitani. Luput pisan kena pisan, yen gampang luwih gampang. Yen angel kalangkung, tan kena tinamba arto. Jika kita maknai, maka hampir serupa dengan makna yang awal tadi. Pedoman bagi orang yang berumah tangga itu bukan harta dan juga bukan rupa. Hanya hati yang menjadi modalnya. Jika gagal, maka ya sekali itu kegagalannya. Dan jika berhasil, ya berhasilnya ya hanya sekali. Jika mudah, maka sangat mudah. Dan jika sulit, maka teramat sulit. Dan itu semua tidak bisa dibeli dengan uang. Beberapa kali, saya mendengar uraian dari Panoto Coro atau Pambyaworo atau pembawa acara dalam pernikahan adat Jawa. Mereka sering menafsirkan bahwa ungkapan amung ati pawitane itu dimaknai pernikahan harus dilandasi dengan cinta kasih dan kesiapan lahir batin atau hati. Sekilas tafsiran semacam ini memang nampak benar. Akan tetapi, jika kita lihat dari isi keseluruhan naskah,
ada bagian-bagian tertentu yang nampaknya kurang tepat. Untuk menafsirkan penggalan tembang tersebut, kita harus mengakses ke dalam isi naskah Serat Menak Cino. Naskah ini bercerita tentang seorang putri dari Kaisar Cina yang jatuh cinta pada seorang pembesar dari tanah Arab. Putri Cina ini bernama Dewi Adaninggar. Dia adalah putri dari Kaisar Hong Tete. Sementara pembesar Arab itu bernama Amir Hamzah, yang bergelar Menak Jayengrono, yang artinya adalah pembesar atau bangsawan yang selalu jaya di medan pertempuran. Diceritakan rasa cinta sang putri Cina itu begitu menggebu-gebu. Dia berkeinginan kuat untuk menjadi istri Amir Hamzah. Padahal setelah ditinggal mati oleh istrinya, yaitu Dewi Muninggar, putri Raja Nursewan dari Medayin atau Persia, Amir Hamzah kemudian menikah dengan dua orang putri, yaitu putri dari Raja Karsinah dan putri dari Raja Kanjung. Namun ternyata itu tidak menghalangi keinginan dari Dewi Adaninggar. Ia sebagai perempuan bahkan berniat atau bertekad, bahkan nekat untuk melamar pembesar Arab tersebut. Dalam bagian awal Serat Menak Cina, kita akan disuguhi dengan nasihat dari sang kaisar Cina kepada putrinya. Nasihat itu berisi tentang petuah pernikahan. Meski Kaisar Hong Tete digambarkan sebagai penyembah berhala, namun nasihat sang raja terhadap putrinya bisa dikatakan sangat islami. Tentu saja hal itu tidak lepas dari latar belakang Raden Ngabei Yosodipuro yang pertama, atau Yosodipuro Tuspajang, pengarang dari Serat Menak. Beliau sejak masih umur 8 tahun sudah menjadi seorang santri di sebuah pesantren di Kedu, di bawah bimbingan Ki Onggomoyo. Ia tamat menimba ilmu di pesantren itu dalam usia 12 tahun. Dalam usia relatif belia tersebut, Yosodipuro pertama yang memiliki nama kecil Bagus Banjar ini sudah memiliki pemahaman keagamaan dan sekaligus kasusastran yang mendalam. Pada masa Pakubuwono keempat, Raja Surakarta, beliau pernah ditawari jabatan patih atau Perdana Menteri Kerajaan. Namun tawaran itu ia tolak dengan alasan saat itu beliau masih muda, khawatir tidak memiliki kemampuan sebagaimana yang diharapkan. Beliau lebih memilih menjalani kehidupan sebagai seorang pujangga. Kita kembali pada naskah Serat Menak Cina yang kita bicarakan. Pemahaman tentang Amung Ati Pawitane akan kita tafsirkan dengan menggunakan naskah yang sama. Dalam jilid pertama Serat Menak Cina, pupuh yang kedua tembang Asmorondono bait yang kelima diungkapkan, pedhot liwaring pawestri tan ngamungaken wong ajino. Kang ilang nastitine wong pedhot drodot bedat. Kendali kang den manah pratandane nora imut wong lali pawitan manah. Yang maknanya putus atau tidak benarnya seorang istri bukan hanya karena zina. Ketidakbenaran seorang istri terjadi akibat kehilangan kecermatan dan kendali dalam hatinya. Hal ini ditandai dengan tidak lagi ingat bahwa pernikahan harus dilandasi dengan hati. Lalu dilanjutkan dengan bait ke-6, lan buang ugering urip, lamun lali lamun kawiseso ing priya jenenging wadon. Nandang dosa rong perkara, dingin dosa ing priya, kaping kalih dosanipun marang Allahu Ta'ala. Dan membuang pedoman hidup bahwa ia lupa jika dirinya telah dinikahi oleh seorang pria. Hal ini membuat wanita memiliki dua dosa, yaitu dosa terhadap pria dan dosa terhadap Allah Ta'ala. Jadi menurut bait ke-5 dan 6 tersebut, pelanggaran seorang istri itu dimulai saat pertama, ia lupa bahwa pernikahan harus dilandasi dengan hati. Yang kedua, ia lupa bahwa dirinya telah menjalin pernikahan dengan seorang pria. Jika dua hal ini terjadi, maka ia berdosa pada pria yang menikahinya dan sekaligus berdosa kepada Allah. Lantas bagaimana tafsir Amung Ati Pawitane tadi? Dalam bait ke-10 dinyatakan bahwa orang yang tidak memiliki modal hati, maknanya adalah orang yang tidak mampu mengendalikan hati, sehingga selalu membawa dirinya pada kerusakan, menjadi sombong dan tergoda oleh setan. Dalam bagian bait yang ke-10, Serat Menak Cina ini mengungkapkan nora eling yen wong urip, uger-ugering manah wong mungkir marang uripe. Nora ngendaleni manah anjara kudu rusak, kasusu kageden angkuh kena ginodo ing setan. Yang kurang lebih maknanya,
tidak ingat jika manusia hidup. Dia berpedoman pada hatinya. Orang yang sudah mungkir dari kehidupannya, dia tidak akan bisa mengendalikan hatinya. Dia selalu berusaha untuk melakukan perbuatan yang rusak. Dia terburu-buru, besar rasa angkuhnya, dan bisa digoda oleh setan. Dan kita sudah paham, sudah menjadi pekerjaan iblis bahwa makhluk ini selalu membawa manusia ke dalam kerusakan. Kemudian dilanjutkan dengan bait yang ke-11, panwos panggawening iblis, ngajak lali, ngajak rusak. Setane joget ngaleter, yen ono wong lengus lanas, payu denyo dudulan, angajak nora rahayu, ngewahken pantenging driya. Sudah menjadi pekerjaan dari iblis. Dia mengajak manusia untuk lupa dan mengajaknya untuk rusak. Setan berjoget dengan asyik. Ketika ada orang jahat namun pintar bicara, maka akan laku jualannya. Padahal mengajak pada ketidakselamatan dan menyimpangkan konsentrasi hati. Kemudian dalam bait ke-12 dikatakan, wong norawruh maring sisip, yeku pakartining setan, kasusu luweh gemede, tan weruh yen podo tumitah. Iku wong tanpa tekad, panwos wateking wong lengus, amawang ugering tekad. Manusia yang tidak mengetahui kekeliruan, itulah pekerjaan dari setan. Mereka terburu-buru menjadi orang yang sombong, tidak mengetahui jika dia adalah makhluk yang diciptakan. Itu adalah manusia yang tidak memiliki tekad. Sudah menjadi watak dari orang yang malas. Dia tidak melihat pedoman pada tekadnya. Jika kita mengamati itu ya, isi serat Minak Cino ini, terutama pada tembang Asmorondono, nampak sekali pengaruh tasawuf akhlaki dalam pemikiran Raden Ngabei Yosodipuro Tuspaja. Hal ini mengingatkan kita pada pemikiran Imam Al-Ghazali tentang anasir yang terdapat dalam hati manusia, berupa pertama, sifat binatang ternak yang merasakan kebahagiaan apabila terpenuhi kebutuhan makan, minum, dan hubungan seksual. Sifat kebinatangan ini merupakan representasi dari syahwat yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, sifat binatang buas, yaitu merasakan kebahagiaan apabila memukul dan membunuh, atau membuat celaka yang lain. Sifat ini mewakili al-ghadabiyah, atau kemarahan, yaitu kondisi emosional yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah sifat iblis, yaitu sifat yang membawa manusia pada kebahagiaan apabila melakukan tipu daya atau kejahatan. Semakin jauh dari Allah, maka sifat iblis ini akan mengiming-imingi dengan kebahagiaan yang lebih besar. Tentu saja ini adalah kebahagiaan yang bersifat fata morgana. Kemudian yang keempat, sifat malaikat, yaitu hati yang akan berbahagia apabila mampu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Hal ini bisa dicapai dengan mengenali asal-usul dan hakikat diri manusia. Dari semua konsep itu, maka manusia diharapkan mampu mengendalikan hatinya dari sifat iblis. Sebab jika syahwat dan ghadab ini berada di bawah kendali iblis, maka akan membawa kerusakan pada diri manusia. Syahwat dan al-ghadabiyah harus selalu di bawah kendali anasir malaikat, agar manusia berada dalam kedamaian. Melalui sifat malaikat inilah, maka sifat binatang buas dan sifat binatang ternak dalam diri manusia akan tunduk dan patuh dalam melakukan perjalanan mengenal dan menuju pada Allah. Maka pada bagian akhir ini, kita dipertemukan dengan sebuah ungkapan hikmah, man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Jadi barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Robnya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Allah, jadi amung ati pawitane atau hanya hati yang menjadi modalnya, di sini bermakna bahwa dalam membangun biduk rumah tangga, syahwat dan kondisi emosional manusia harus senantiasa dapat dikendalikan. Dalam rangka apa pengendalian ini dilakukan? Tentu saja agar bisa diarahkan menuju jalan yang lurus, sirotol mustaqim, yaitu perjalanan menuju kepada Allah. Jadi maknanya bukan sekedar bermodal cinta atau tekad hati belaka. Nah, saudara-saudaraku, demikian pembahasan makna salah satu syair tembang Jawa yang sering dibawakan dalam acara pernikahan di Jawa. Semoga bermanfaat dan semakin mempertinggi kualitas pribadi kita di hadapan Sang Maha Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.